Halo guys, kalian semua tentunya sudah pernah mendengar yang namanya kapal Titanic. Bencana tenggelamnya kapal Titanic yang memakan banyak sekali korban jiwa dan bahkan sampai difilmkan. Tapi tahukah kamu bahwa kapal Titanic bukan satu-satunya kapal pesiar yang pernah tenggelam di lautan guys? Ternyata ada kapal bernama Costa Concordia, sebuah kapal pesiar yang sangat besar yang juga kandas di lautan. Bahkan diketahui ukuran kapal ini 2 kali lebih besar dari kapal Titanic yang pernah tenggelam tersebut. Setelah kapal ini tenggelam, pemiliknya tidak serta-merta mendiamkan begitu saja. Pemilik atau perusahaan yang mempunyai kapal ini langsung bergerak cepat untuk mengangkatnya kembali. Walaupun biayanya sangatlah mahal, yaitu mencapai 29 triliun, namun akhirnya kapal ini dapat diangkat dan diperbaiki kembali. Penasaran kan dengan cerita tentang kapal ini? Mari kita tonton videonya sampai habis ya guys. Tenggelamnya Costa Concordia. Kapal Costa Concordia memiliki cerita yang sangat heboh dan juga menggemparkan dunia. Kapal Costa Concordia ini adalah sebuah kapal pesiar yang sangat besar sekali, dibuat pada tahun 2004 dan mulai berlayar di lautan di tahun 2006. Tapi sangat disayangkan sekali pada tahun 2012 terjadi kecelakaan besar. Diketahui saat itu kapal pesiar itu sedang membawa 3.206 penumpang dan 1.023 awak kapal. Mereka sedang asik berlayar selama 7 hari di dekat negara Italia. Namun tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi. Saat berlayar di dekat pulau, tiba-tiba kapal tersebut menabrak sebuah batu karang. Tabrakan itu menyebabkan lambung kapal Costa Concordia robek sepanjang 35 meter. Robekan itulah yang menyebabkan air masuk ke dalam kapal secara cepat. Namun pada saat itu kapal tetap bergerak sampai akhirnya berhenti dalam posisi kapal miring. Setelah kejadian itu dilakukanlah proses evakuasi penumpang dan memakan waktu 6 jam. Ada 32 orang meninggal dalam tragedi kecelakaan tersebut. Setelah proses evakuasi besar-besaran selesai dilakukan, kapal Costa Concordia ditinggalkan begitu saja di lautan. Padahal masih ada muatan sebesar 60.000 ton di dalamnya yang belum diangkut. Lalu apa penyebabnya hingga kapal itu ditinggalkan begitu saja? Jadi penyebab yang pertama adalah ukuran kapal yang sangat besar sekali. Dengan mempunyai panjang 290 meter, lebar 35 meter, dan mempunyai berat hingga 114.000 ton. Bahkan 2 kali lebih besar dari kapal Titanic yang terkenal itu guys. Karena ukurannya yang sangat besar, proses penyelamatannya pun bisa dibilang proses penyelamatan maritim terbesar sepanjang sejarah. Butuh dana puluhan triliun bahkan lebih untuk ngurusin semua proses tersebut. Karena khawatir akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pemilik kapal dan pemerintah Italia membuat suatu proyek penyelamatan untuk mengurusi bangkai kapal tersebut. Mereka mutusin untuk membongkar dan mendaur ulang apa saja yang bisa dimanfaatkan dari kapal tersebut. Karena biaya perbaikan kapalnya sendiri terlalu mahal. Jadi daripada mubazir, mendingan didaur ulang dan dijadikan cuan kembali. Proses persiapan daur ulang kapal. Untuk mendaur ulang kapal, kita harus menegakkan kapalnya dahulu, lalu ditarik ke pelabuhan terdekat. Namun proses pengerjaan ini tidaklah mudah karena kapalnya memang sangat besar dan mempunyai panjang hampir 3 kali lapangan sepak bola dan mempunyai tinggi sekitar 13 lantai. Jadi setelah 2 minggu sejak kecelakaan tersebut, tim penyelamat pun mulai beraksi. Langkah pertama mereka adalah mengosongkan bahan bakar utama yang bertujuan agar tidak mencemari lingkungan. Lalu kemudian mereka berencana menarik dan menegakkan kapal, tekniknya disebut park buckle. Persiapan park buckle ini butuh proses yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Untuk prosesnya di bawah kapal, mereka memasang angkor blok yang ditancapkan ke dasar laut sedalam 15 meter. Kemudian setelah itu mereka menambahkan kawat-kawat baja yang diikat ke lambung kapal, yang bertujuan saat kapal dibalik kapalnya tidak bergerak. Agar kapalnya tidak patah saat diputar, bagian kosong bawah kapal diisi oleh berkarung-karung kantong semen dengan berat total hingga 20.000 ton. Lalu mereka memasang platform-platform di dalam air yang kemudian ditancapkan di kedalaman sekitar 40 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian paling seru dalam penyelamatan Costa Concordia ini.
Di sisi kapal yang kelihatan dari luar, para penyelamat memasang beberapa tangki besar yang bernama sponson. Sponson ini sangat besar sekali dan memiliki tinggi hingga 33 meter dan mempunyai berat 540 ton. Sponson ini berfungsi untuk menahan kabel baja yang dimana nanti untuk ngebalikin posisi kapalnya. Di atas sponson ini dipasang alat yang bernama hydraulic jack. Hydraulic jack ini dihubungkan ke kabel-kabel baja yang tertanam oleh platform-platform yang berada di bawah kapal. Kemudian di bagian haluan atau depan kapal, mereka menambah struktur pendukung lain namanya booster stang. Alat yang satu ini juga sangat besar sekali, mempunyai berat hingga 1.700 ton dan berfungsi menjaga bagian bawah haluan. Setelah persiapan selesai pada September tahun 2013, proses spark buckle akhirnya mulai dijalankan. Hydraulic jack bakal menarik kabel baja dan juga terhubung ke dalam platform di bawah air dan juga sponson diisi dengan air. Ini semua buat ngebantu kapal supaya bisa berputar. Sponson tadi juga mempunyai fungsi tambahan yaitu buat ngontrol kecepatan kapal jadi stabil waktu kapalnya dibalik. Dan akhirnya setelah hasil kerja keras dan juga hati-hati, kapal bisa diputar ke posisi tegak kembali. Proses spark buckle ini membutuhkan waktu hingga 19 jam lamanya. Nampaknya kerja keras dan teknologi canggih benar-benar kelihatan di dalam proses ini. Perjalanan panjang ke pelabuhan. Walaupun proses spark buckle berhasil, kapal Costa Concordia belum sepenuhnya bisa mengapung di lautan. Awalnya kapal ini hanya mempunyai satu sponson di bagian sisi saja. Namun untuk membuat kapal ini bisa mengapung sepenuhnya bagian sisi yang lain harus dipasang sponson juga guys. Jadi supaya kapal ini bisa mengapung, air di dalam sponson harus dikosongkan kemudian diisi dengan udara. Hal ini dilakukan supaya kapal bisa mengapung dengan baik. Setelah sponson dipasang dengan hati-hati dan baik, akhirnya kapal Costa Concordia bisa mengapung dengan sempurna. Proses ini memakan waktu hingga 9 hari dan total biaya yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kapal ini mencapai 1,7 miliar US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah. Untuk selanjutnya kapal ini dibawa ke pelabuhan Genoa buat dibongkar dan didaur ulang. Jarak yang ditempuh kapal rosok ini mencapai 320 km dari tempat pertama kejadian. Dari ribetnya lagi nih guys, kapal itu harus ditarik menggunakan kapal-kapal kecil untuk mencapai pelabuhan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pelabuhan yaitu mencapai 4 hari lamanya guys. Itulah guys sedikit cerita tentang kapal Costa Concordia. Bagi kalian yang suka terhadap video ini, bantu kami untuk menyebarkan pengetahuan tentang fakta-fakta menarik di seluruh dunia ini. Supaya kita semua bisa menambah sedikit wawasan tentang apa yang sedang terjadi di belahan bumi. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.